Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sudahkah Anda membaca majalah, artikel, atau buku pertanian yang menerangkan atau memberi informasi berapa persenkah unsur-unsur pupuk makro dan mikro yang terkandung dalam kotoran hewan? Mungkin sebagian dari Anda sudah membacanya dan para pakar memperkirakan, sekali lagi memperkirakan bukan memastikan, bahwa dalam kohe ayam misalnya atau kelinci terdapat 1-2% nitrogen. Karena ini perkiraan, kita ambil tengahnya saja atau acak saja. Jadi kelinci itu unsur nitrogennya itu sekitar 1-3%. Kita tulis 2,5-nya saja mungkin ya, 2,5%. Sedangkan kandungan fosfatnya kisaran antara 0,4 hingga 1,5. Mungkin kita tulis 1,0% saja. Sedangkan kandungan kalium itu sekitar 2%. Maaf, ini sekitar 0,5%. Sedangkan 2% itu terdapat pada kotoran ayam, karena kotoran ayam itu terkenal kaliumnya tinggi. Untuk kandungan kalsium, binatang pemakan rumput ini memiliki kadar kalsium. Jadi kotorannya itu mengandung kalsium sekitar 1-2%. Kita tulis 1,5. Sedangkan ayam, karena ayam itu biasanya pemakan pelet atau pemakan trembel istilahnya, pakan pabrikan yang terbuat dari ikan laut atau tulang-tulang ikan laut di mana kalsiumnya banyak, maka kalsium pada kotoran ayam ini kisarannya sampai 1% atau bahkan 2% juga. Magnesium pada kelinci juga lumayan, ini 0,6, sedangkan ayam sekitar 0,8%. Untuk unsur nitrogennya, ayam ini ya tergantung makanannya. Kalau makanan pabrikan yang terbuat dari sebagian besar ikan laut atau tulang-tulang ikan, maka nitrogennya tipis, sekitar 1%-nya saja. Tapi kalau ayam tersebut vegetarian, mungkin lebih dari 1%. Sedangkan fosfatnya di sini kisaran 1 juga. Untuk kambing itu nitrogennya lumayan tinggi, sekitar 2%. Kemudian fosfatnya ini juga lumayan untuk kambing, yaitu 0,7%, dan kaliumnya sekitar 1,2. Jadi kaliumnya juga lumayan ini kambing. Makanya untuk membuahkan tanaman juga cocok ini kambing, selain kotoran ayam. Tapi paling tinggi itu memang kotoran ayam. Untuk kalsium, binatang pemakan rumput ini juga kurang lebih sama dengan kelinci, tapi kambing ini mungkin lebih tipis ya kalsiumnya. Entah kenapa, mungkin walaupun makanannya sama rumputnya, antara kambing, kelinci, dan sapi ini berbeda-beda, mungkin karena metabolismenya beda, terus gaya hidupnya juga mungkin berbeda. Untuk magnesiumnya pada kambing sekitar 0,5, sedangkan sapi nitrogennya kisaran 2%, kemudian fosfatnya 0,7, hampir mirip dengan kambing. Kemudian kaliumnya 0,8, kisaran itu.
ini agak sama lah kalau sama-sama pemakan rumput. Tapi sapi zaman sekarang itu sebagian besar kalau di tempat kami itu nggak makan rumput paling hijauan sedikit-sedikit, rumput gajah itu. Sedangkan sebagian besarnya adalah pemakan ampas ketela pohon atau ampas tepung tapioka. Ada juga pemakan ampas tahu atau ampas kedelai juga. Jadi itu bukan hijauan, sehingga mungkin nitrogennya nggak sampai 2,0 atau mungkin sekitar 1 saja nitrogennya. Sedangkan kaliumnya bisa lebih tinggi, ya tergantung makanannya juga. Kaliumnya atau fosfatnya mungkin bisa 1 juga, ini juga 1, tergantung makanannya. Untuk manusia mungkin ini sangat rumit sehingga tidak dibahas di sini, dan belum ada penelitian ya di sini. Mungkin sebagian dari Anda sudah melakukan penelitian atau minimal pengamatan, dan mungkin unsur makro atau mikronya lebih bagus ini manusia, karena manusia adalah hewan terbaik. Contoh hasilnya 2 tahun ini udah berapa meter ini? Udah sekitar 5 meter lebih. Kita lihat daunnya yang dipupuk menggunakan kohe kambing fermentasi yang udah halus. Kalau masih bentuk butiran kan memang sulit untuk diserap, tapi ini luar biasa, sangat subur. 2 tahun udah mulai keluar bunga-bunga ya, silahkan dilihat. Nah ini kita lihat bawahnya juga. Oke, ini pada rontok daunnya.